Ibu absen dulu ya. Ani. Hadir, Bu. Miftah. Hadir, Bu. Rizky. Nggak hadir. Kenapa? Sakit ya. Oh, sakit. Sarah. Nggak hadir. Kenapa nak? Hadir. Oh, mudik. Tapi masih sekolah, kita udah mudik. Oke. Udah ibu absen ya nak. Kita tidak hadir 2 orang ya. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu akan mengumpulkan sama anak-anak sekalian tema apa yang kita bahas pada hari ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema 8, daerah Timur. Subtema 2, pembelajaran pertama atau pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian, dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap berat benda. Nah, kemarin kan kita udah pelajari mengenai gaya dan juga teks fiksi. Teks fiksi kan kemarin udah kita pelajari ya nak, bahwasanya teks fiksi itu bukanlah cerita nyata. Cerita fiksi itu bukan cerita nyata, akan tetapi hanya rekaan atau hayalan dari si pengarang gitu. Nah, di depan anak-anak sekalian kan sudah ada ibu kasih teks cerita fiksi. Nah, tolong dibaca secara nyaring biar ibu dengar ya, kawannya juga dengar. Tolong Ani dibaca nak. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus aku penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit besok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Ya, makasih ya nak udah membacakannya. Nah, setelah kita membaca teks Roro Jonggrang, teks cerita fiksi tersebut, maka anak-anak tolong tuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Roro Jonggrang ke dalam selembar kertas masing-masing ya. Sudah selesai anak-anak menulisnya? Sudah, Bu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas mengenai gaya kan? Iya, Bu. Masih ingat tentang gaya? Iya, Bu. Nah, kita singgung kembali ya. Gaya kan adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda gitu. Ibu contohkan misalnya adalah kelereng. Ketika kita menjentikkan kelereng, maka ia akan bergerak. Maka
maka keadaan benda tersebut akan berubah. Maka ketika ibu jentikan berarti ada gaya di sana, gitu kan? Contoh lain, kursi misalnya. Ketika kita tarik kursi, maka kedudukannya akan berpindah. Berarti keadaan benda sebelum dan sesudahnya akan berubah, gitu. Misalnya ibu dorong kembali, berarti kursi tersebut telah dikenai gaya. Berarti ada pengaruh antara gaya dengan keadaan suatu benda, gitu kan? Nah, coba anak-anak dibuka pada lembar selanjutnya, teks cerita fiksi. Di belakang ada gambar Candi Prambanan, ya kan? Kemudian di depan Candi Prambanan ada orang atau petugas kebersihan yang sedang mendorong gerobak, ya kan? Udah dilihat anak-anak? Nah, pertanyaan ibu, mari kita amati dulu. Ada berapa di sana petugas kebersihannya? Ada 2 kan? Kemudian apakah menurut Anda apakah petugas kebersihan tersebut melakukan gaya? Tuh, tahan dulu. Kemudian jelaskan. Ibu minta jawabannya ditulis di kertas tadi. Yang sebelum dikumpul tadi kan ada tokoh-tokoh tadi. Coba ditulis di sana ya nak jawabannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu minta 1 orang perwakilan membacakan jawabannya. Berdiri di situ aja ya. Siapa yang mau? Nah, Ani coba. Iya, karena petugas kebersihan mendorong gerobak sehingga gerobak bergerak. Ya, betul. Tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Iya, memang jawabannya adalah betul. Petugas kebersihan dalam gambar tersebut melakukan gaya, ya kan, sehingga gerobak yang mereka tarik dan mereka dorong tersebut bergerak, kemudian berpindah tempat juga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin 1 perwakilan saja untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau nak? Saya, Bu. Baik, Ani, silakan. Kesimpulannya adalah cerita fiksi merupakan cerita yang tidak nyata atau khayalan. Tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang adalah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, dan sebagainya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Contoh, benda yang dipengaruhi gaya adalah kelereng yang dijentikan, kursi yang ditarik, dan gerobak yang didorong. Baik, terima kasih kepada Ani sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan beri tugas kepada anak-anak sekalian. Jadi kan tadi kita sudah menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, tugasnya adalah anak-anak kerjakan di rumah. Carilah dari tokoh-tokoh fiksi tersebut mana pemeran utama dan mana pemeran tambahan, dan apa sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin tugasnya itu dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh ada yang saling contek-mencontek. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.